Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Ombak besar dan gelombang tinggi melanda perairan Laut Selatan di wilayah Pacitan. Ketinggian ombak mencapai 2 hingga 4 meter sehingga nelayan tidak berani melaut karena membahayakan keselamatan. Beginilah kondisi pantai Tamperan di Kelurahan Sidoharjo, Kabupaten Pacitan. Ombak besar menerjang bibir pantai. Kondisi seperti ini terjadi sejak 2 hari terakhir. Selain ombak besar, ketinggian ombak bahkan bisa mencapai 4 meter. Akibat tingginya gelombang membuat ratusan nelayan terutama yang menggunakan kapal kecil tidak berani melaut. Mereka memilih menyandarkan kapalnya di pelabuhan dan memperbaiki jaring. Kemarin tuh sampai 4 meter. Terus hari ini? Hari ini sudah turun sekitar 3 meter. Kalau ke tengah risikonya gimana? Wah, bahaya itu kalau musim angin barat ini. Nah, ini memperbaiki jaring yang rusak-rusak ini. Sementara itu nelayan dengan kapal besar ada yang nekat melaut. Pasalnya saat ini memasuki musim panen ikan tongkol, teropong, dan tuna. Di musim seperti ini mereka bisa menangkap 15 hingga 20 ton ikan dalam waktu 4-5 hari. Ya, sampai 2 meter. Sampai 2 meter. Ini biasanya berapa, Mang? Biasanya ketinggian sampai berapa? Itu tergantung kecepatan angin. Kalau anginnya semakin kencang bisa naik sampai 3 meter. Tapi kalau kecepatan angin merendah bisa merendah. Berdasarkan data Pusat Pengendali Operasi BPBD Pacitan, pola angin menjadi salah satu penyebab terjadinya gelombang tinggi, di mana pola angin di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur ke tenggara dengan kecepatan 5-20 knot. Kondisi ini menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 2-4 meter. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan. Saudara, jelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban di sejumlah wilayah mulai meningkat. Di Lumajang, kambing ras Etawa Senduro, Kaligesing hingga Jawa Randu diburu pedagang di pasar dan peternakan warga. Hari Raya Idul Adha menjadi momen yang ditunggu-tunggu para peternak hewan kurban untuk meraup keuntungan, termasuk Imam Muhammad dan Abdul Karim, peternak asal desa Kebonsari, Kecamatan Yoso Wilangun, Lumajang. Ratusan ekor kambing dengan tinggi punggung 65-95 cm dipilih untuk dijual kepada pedagang hewan kurban. Selain kesehatan, usia minimal kambing adalah 2 tahun atau sudah poel 2. Akibat tingginya permintaan, harga jual kambing kurban mengalami kenaikan. 1 ekor dijual bervariasi antara 2.500.000 hingga 8 juta rupiah. Untuk meyakinkan calon pembeli, para peternak melakukan perawatan khusus, mulai dari pemberian pakan hijau, pakan fermentasi hingga obat-obatan. Kalau untuk kurban ya memang perawatnya khusus karena untuk pembinaan, karena yang dibutuhkan dagingnya. Jadi pakai dijonggol, pakai tulpi, pakai kopi, juga pakai obat-obat untuk kesehatan, itu vitamin perlu sekali. Ini mah biasa Pak ya jual kambing untuk kebutuhan kurban itu? Kalau ini sudah kedua kalinya. Sudah kedua kalinya. Sampai berapa ekor Pak? Kalau sekarang ini kurang lebih 150. Kambing kurban ras seperti Etawa Senduro, Kaligesing maupun Jawa Randung banyak diminati pedagang karena diburu pembeli. Bahkan pedagang asal Jakarta rela jauh-jauh berburu kambing di Lumajang. Selain memiliki bentuk fisik yang baik, kebugaran hewan serta dagingnya lebih banyak. Di farm kita mulai dari 65 sampai 95 ada. Itu harganya sampai berapa? Bervarian Mas, 65 itu sekitar 2 juta sampai 2.500.000. Biasanya tiap kali musim Idul Adha sampai kirim berapa ke Jakarta? Kira-kira estimasi itu bisa 200 sampai 300 ekor Mas, tergantung permintaan. Kenapa lebih memilih langsung datang ke peternak daripada ke pasar? Kita ke peternak yang jelas kualitas kambingnya lebih bagus karena terjaga, terawat. Ini macam-macam Mas, mulai dari Jawa Randu, Etawa, Kaligesing. Mengapa memilih untuk
kambing kurban di Lumajang untuk dijual di Jakarta? Mungkin dari segi harga dan segi kualitas Mas, jauh lebih baik. Selain di tingkat peternak, tingginya permintaan hewan kurban juga terjadi di pasar hewan. Kondisi ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga pelaksanaan Hari Raya Idul Adha mendatang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, jelang Hari Raya Kurban tahun ini, harga sapi maupun kambing naik hingga 10%. Meski begitu, pedagang hewan kurban optimis penjualannya meningkat. Pasalnya, selain tidak ada wabah, mereka memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan ternak kurbannya. Tingginya permintaan sapi dan kambing untuk keperluan kurban tahun ini membuat harganya meningkat hingga 10% dibanding tahun sebelumnya. Sapi misalnya yang sebelumnya dibanderol di kisaran 28 juta kini menjadi 29 juta per ekor. Para pedagang optimistis ternak kurban akan laris terjual. Apalagi saat ini sudah tidak ada wabah penyakit ternak. Salah satunya adalah Rahmat Yuwono, pedagang hewan kurban di kawasan Kecamatan Gayungan. Selain tidak ada wabah, Rahmat yakin ternak kurban yang dijualnya laris karena ia menggunakan media sosial untuk promosi guna menjangkau pembeli yang jauh. Tak jarang mereka harus live di media sosial untuk menginformasikan kondisi hewan kurban kepada calon pembelinya. Kita pakai dua metode, satu pakai offline, jadi datang ke para takmir, ke teman-teman, kedua dengan medsos. Salah satunya yaitu dengan Facebook, dengan Instagram, dengan grup WA yang kita share ke beberapa teman jaring kita, dan insya Allah kita bisa membuat menarik mereka. Yang kedua, kita juga live. Beberapa teman sudah live langsung lewat snack video, ada macam-macam lewat TikTok dan sebagainya. Untuk tahun-tahun kemarin kita ada sekitar tambahan 10% dari orang itu. Kita tidak kenal siapa pembelinya, ya, tiba-tiba datang, tahu dari ini kita ladeni. Rahmat Yuwono memprediksi penjualan hewan kurban pada tahun ini bisa lebih dari 110 ekor sapi serta 80 ekor kambing dengan omset ratusan juta rupiah. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Tradisi unduh-unduh, Jemaat Gereja melelang hasil panen di Jember. Selengkapnya usai jeda berikut ini.